Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatillah wa qurbih wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'amihil gara wa alihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bijazilil bushra wa ala alihi wa sahbihi az-zakirin Allah kathiran sirri wa jahra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami muliakan, duduk di hadapan kita wujud Zul, juga Sayyid Zahid Al-Kaf, juga tak lupa tuan rumah Bapak Robert, juga beserta keluarga besar, juga para jamaah yang selalu menghadiri majelis taklim yang baik ini, majelis taklim Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di muka bumi ini bersama orang-orang yang baik, menghadiri acara yang baik, mendengarkan hal yang baik, insyaallah kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan sebab kita menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, diberkahi umur kita. Insyaallah disehatkan raga kita, jasmani, rohani kita. Mudah-mudahan pula diberkahi hidup kita, dipermudah segala urusan kita. Mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan semuanya apapun yang kita minta insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita diberikan juga mudawamah istiqomah di dalam hal-hal yang baik sampai kita wafat dalam keadaan baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk duduk bersama kembali menghadiri rutinitas kita setiap Senin malam Selasa, hadir majelis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terus kita diberikan semangat untuk hadir majelis-majelis yang baik. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semua apapun yang kita harapkan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlulah bagi kita di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap apapun yang ingin kita kerjakan, awali yang namanya dengan niat. Dengan apa?
Dengan niat yang baik, niat yang tulus. Kenapa? Karena dengan niat itulah, dari niat tersebut sudah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha paling penyayang. Kalau kita nyingok ada yang sayang sama kita, maka Allah Subhanahu wa taala lebih sayang. Kalau kita nyingok uang yang sangat-sangat menyayangi, mengasihi kita, Allah lebih mengasihi kita. Apa yang sering kita baca di dalam qasidah itu, doa munajat kepada Allah, ya arhamar rahimin. Perhatikan, itu apa artinya? Wahai Zat yang maha paling mengasihi, paling menyayang daripada orang-orang yang mengasihi, yang menyayangi. Allah lah yang paling menyayangi kepada hamba-hambanya. Maka dengan niat yang tulus, niat yang baik, dari niat sudah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan, maka akan diberikan pahala kebaikan 10 kali lipat. Niat baik yang baik, maka sudah diganjar pahala. Maka guru-guru kita sering memberikan kepada kita ini arahan. Apa? Setiap kali nak melakukan sesuatu, awali dulu dengan niat yang baik, bukan satu niat. Ya, beberapa niat. Bahkan ada ulama itu mengatakan niat nak nikah itu sampai berapa? Disampaikan 200 niat, bahkan lebih. Dalam artian apa? Dengan niat-niat yang baik inilah, insya Allah sudah diganjar pahala, pun Allah akan kabulkan niat ini. Allah akan berikan kita kemudahan untuk mendapatkan atau mengamalkan niat yang baik tadi. Contoh, kita nak hadir majelis taklim, kira-kira niatnya apa yang baik? Berjalan dari rumah ke sini nih, niatnya apa? Siko, nak niat apa? Duduk dengarkan maulid sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat apa lagi? Nak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat apa lagi? Nak silaturahmi, duduk sama kawan, saling tarik, sambung tali silaturahmi. Niat-niat yang baik kita niatkan sebelum kita melakukan aktivitas. Jangan jadikan aktivitas sebagai adat. Jangan cuma kita menjadikan aktivitas sebagai adat. Contoh, kita memakai gamis, pakai sewek, pakai peci, ya. Ini kan semuanya kita menjalankan apa ini? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadikan ini cuma adat. Dalam artian kita make-make, tanpa kita ngikuti sunnah, kanan dulu, doa dulu dan semacamnya. Kita niatkan, kita nak pakai peci, ngikuti sunnah Rasulullah. Kira-kira ada macam itu. Kalau macam itu berarti lewat-lewat beda kakek niat. Tidak pakai didahului niat. Coba kita niatkan. Setiap kali nak melakukan apa baik, diniatkan niat yang baik, maka sebelum pakai sudah diganjar pahala. Sayang kalau tidak pakai niat. Maka niat yang baik ini luar biasa. Contoh, ada cerita seseorang lewat di satu padang pasir. Dia nyingok ada tumpukan pasir yang besar. Dia nyingok tumpukan pasir ini, dia nganggap dalam hati dia terlintas, seandainya tumpukan pasir ini berupa makanan dan itu milik aku, maka aku akan bagikan kepada manusia. Terlintas di dalam hatinya. Dia nyingok apa? Nyingok tumpukan pasir, bukan makanan yang dia jingok nih. Tapi terlintas di dalam hatinya, seandainya ini tumpukan pasir yang besar ini berupa makanan, akan aku bagikan kepada manusia. Tak taunya ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu berita kepada Nabi pada zaman itu untuk menyampaikan kepada seseorang yang tadi lewat terlintas niatnya tadi itu, nyampaikan apa? Allah sudah menerima sedekahnya. Apa? Allah sudah menerima sedekahnya. Lah dia sedekah apa? Tidak sedekah apa, dia cuma terlintas di dalam hati, seandainya ini tumpukan pasir yang besar berupa makanan dan milik aku, akan aku bagikan. Cuma niat baik. Tak taunya dia sudah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diterima sedekahnya. Apa? Niat sedekah. Luar biasa. Inilah salah satu cerita yang mungkin memberikan kita motivasi. Setiap kali hal apapun kita awali dengan niat-niat yang baik. Contoh misalkan kita nyingok di luar sana, ada gunung, ada bangunan besar. Bagus bangunan ini.
kita jengok lewat, dah pecahnya. Seandainya aku punya bangunan besar bagus macam ini, akan aku sedekahkan, akan aku sewakan, akan aku berikan kepada fakir miskin. Oh, bagus itu, bagus luar biasa. Tapi jangan menesan niat, jangan eca. Bahasanya itu apa? Dalam artian kita tuh niat memang tulus, jangan cuma main-main. Pengen dapat pahalanya niat baik, kayak pas dinjuk niat. Nah, lupa pas dinjuk niat oleh Allah bangunan macam itu, lupa. Haidah. Niat bela itu tuh, niat bela itu tuh. Nah, ini berarti niatnya tidak tuh, niat yang tulus yang akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam tadi itu menesan berarti pas dinjuk kan ya lupa dia, lupa lah niat tadi tuh. Nah, jadi akhirnya ngunjuk bohong. Nah, jadi harus pakai niat yang tulus. Nah, ini jadi dengan niat-niat yang baik sebelum kita beraktivitas, sebelum kita beramal, sebelum kita melangkahkan kaki, sebelum kita melakukan apapun, perbanyak niat-niat yang baik sambil berusaha untuk melakukan. Maka di zaman Rasulullah SAW di peperangan Badar. Perang apa? Badar. Perang Badar ini contoh uang yang hadir majlis, tidak paca hadir majlis ada uzur, ada alasan. Banyak kan di sini ada yang tidak hadir kan? Nah, ada sebagian yang tidak hadir. Nah, sebagian yang tidak hadir ini kalau dia niat-niat pengen hadir. Niat-niat pengen hadir, tapi tidak tahunya ada alasan, ada uzur syar'i. Ada uzur secara syariat, dalam artian itu uzur alasan tidak bisa dihindari. Tapi bukan perbuatan buruk, perbuatan baik juga. Dalam artian dia pengen niat hadir majlis tapi terhalangi dengan alasan uzur tadi. Ya, sambil dia merasakan kesedihan di dalam hatinya. Ya Allah, ngapul aku tidak baca hadir majlis karena ada uzur ini. Nah, itu. Yang macam ini maka akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianggap uang yang sebagai uang yang hadir majlis. Luar biasa. Bukan yang ada kan? Ada streamingnya juga. Kalau memang sudah ada uzur dan alasan, beda. Nonton streaming sama hadir majlis beda. Nonton streaming macam ini sama hadir majlis beda. Al ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu menurut sekadar ukuran capeknya dia. Makin jauh majlis itu makin hebat. Nah, ini dari mana? Tegal Binangun, luar biasa. Jangan gini ini kita hadir lagi. Nah, yang macam ini. Maka di zaman Rasulullah SAW di peperangan Badar, ada sebagian sahabat yang tidak melok perang Badar, tertinggal karena ada uzur alasan. Pengen niat mereka itu sahabat ikut bersama Nabi, ikut bersama Rasulullah SAW, perang Badar, berjihad bersama Nabi, pengen. Tapi karena ada uzur alasan, mereka para sahabat sebagian tidak bisa melok ikut bersama Nabi di dalam peperangan Badar. Salah satunya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu beliau tidak ikut peperangan Badar karena terlambat atau memang karena ada uzur. Akhirnya apa? Rasulullah SAW setelah itu membagikan bagian rampasan-rampasan perang itu dibagikan juga kepada mereka yang tadinya pengen ikut tapi terhalang dengan alasan. Dengan uzur dibagikan juga. Kenapa? Allah menganggap menghitung mereka termasuk uang yang ikut perang Badar. Padahal mereka tidak ikut. Kenapa? Karena niat tujuan yang baik pengen tapi terhalang dengan alasan dan mereka bersedih tidak bisa ngikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga orang yang pengen hadir majelis terhalang dengan alasan uzur, maka insya Allah dengan keinginan yang tulus tadi itu akan dianggap orang yang hadir majelis mendapatkan pahala hadir majelis. Maka ini nasihat yang penting, niat yang penting yang harus kita amalkan, yang kita niatkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang harus kita jalani kalau nak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Yang sering kita dengar, hanya saja amal itu didasari dengan
niat. Dalam artian perbanyak niat sambil berusaha untuk mengamalkan, mengerjakan niat yang baik itu. Saya akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niat yang baik yang dari kita ataupun yang sudah kita amalkan insya Allah diganjar pahala oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.